kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Apabila situasi menjadi begitu tanda petik ekstrim ya, di mana secara signifikan ada varian tertentu yang mendominasi dan terbukti efikasi vaksin-vaksin itu turun drastis ya atau secara signifikan. Nah, kita kan mesti mengubah, mesti menyesuaikan vaksin itu karena kalau kita belajar dari pengalamannya virus influenza itu secara berkala mungkin bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, itu vaksinnya harus disesuaikan. Jadi vaksin untuk tahun ini berbeda dengan yang digunakan tahun sebelumnya gitu ya. Prof, mohon izin yang juga menarik dan sepertinya juga jadi pembahasan publik juga baru-baru ini adalah berkaitan dengan varian baru begitu. Ada Mu, ada Lambda juga, ada C12. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan tantangan barunya ini gimana caranya begitu karena terus bermutasi. Saya ingin tanya dulu ke Profesor Amin berkaitan dengan vaksin merah putih ini untuk menjaga efektivitasnya agar tetap bagus dengan varian apapun yang nantinya akan berkembang, itu menjaganya seperti apa, Prof? Mungkin bisa meyakinkan ke publik bahwasanya vaksin karya anak bangsa ini tetap aman walaupun variannya apapun nanti yang ada gitu. Ya. Pertama kita harus mengusahakan agar vaksin yang kita kembangkan ini bisa merangsang pembentukan kekebalan dengan konsentrasi yang setinggi mungkin. Ya, artinya efikasinya diupayakan setinggi mungkin sehingga apabila terjadi penurunan efikasi ya tetap cukup tinggi. Ya, artinya kalau misalnya nih yang skenario jeleknya, misalnya efikasi kita cuma 60%, nanti kemudian kalau dia turun 10-20% kan berarti menjadi di bawah 50%. Nah, jadi kita harus mengupayakan agar dengan 2 kali suntikan kita akan mendapatkan kadar antibodi yang cukup tinggi sehingga efikasinya bisa disebutkan ya sekitar di atas 70-80% ya, itu idealnya. Ya, sekali lagi walaupun ada penurunan tetap bisa efektif. Itu skenario pertama. Yang kedua adalah kita apabila situasi menjadi begitu tanda petik ekstrim ya, di mana secara signifikan ada varian tertentu yang mendominasi dan terbukti efikasi vaksin-vaksin itu turun drastis ya atau secara signifikan. Nah, kita kan mesti mengubah, mesti menyesuaikan vaksin itu terhadap varian-varian tadi. Nah, dalam hal itu kita mesti memodifikasi vaksinnya, ya. Artinya agar antibodi yang terbentuk memang bisa mengcover varian-varian yang baru. Tetapi saat ini kita belum tahu varian yang akan mendominasi dalam waktu beberapa bulan ke depan itu varian yang mana. Ya, belum tentu Delta juga. Ya, saat ini memang Delta dan turun-turunannya sedang banyak ya, tetapi dalam waktu 6 bulan atau setahun ke depan, ya kita mesti cermati terus. Baik. Dan itu bukan hal yang baru, karena kalau kita belajar dari pengalamannya virus influenza, itu secara berkala, mungkin bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, itu vaksinnya harus disesuaikan. Jadi vaksin untuk tahun ini berbeda dengan yang digunakan tahun sebelumnya, gitu ya. Untuk tahun depan juga demikian. Jadi memang setiap tahun harus dicermati dan kita harus punya metode untuk segera menyesuaikan itu, menghasilkan vaksin yang bisa mengcover circulating virus. Ya. Baik. Tadi Profesor sempat mention angka 70-80% kurang lebih
angka-angka sekitar itu. Itu angka yang ditargetkan untuk jadi efekasi vaksin merah putih kah, Prof? Ya, kami mentargetkan sekitar 70-80% ya efikasinya. Kalau bisa lebih tinggi, lebih baik. Ya, jadi memang ada beberapa upaya yang akan dihasilkan. Kami bisa artinya memprediksi angka itu karena dalam uji preliminari dengan menggunakan antigen yang serupa, itu responsnya, tentu ini di hewan coba masih ya, responsnya sangat bagus, sangat tinggi, artinya jauh secara bermakna bisa membangkitkan antibodi ya, produksi antibodi jauh lebih tinggi daripada yang tidak divaksinasi. Baik. Berarti optimistis ya, Prof? 70 atau bahkan di atas 80% efikasi untuk vaksin merah putih kita ini akan bisa dapatkan angka segitu gitu ya? Insya Allah ya.